Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang sejarah Indonesia kelas 11, yaitu materinya tentang tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Poin pertama itu yang kita bahas adalah bagian pertamanya masa sebelum kebangkitan nasional Indonesia. Pertama yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Memiliki nama asli Abdul Fath, lahir tahun 1631, Sultan ke-6 Banten. Perannya adalah menolak kerjasama dengan VOC dan berusaha menghalangi aktivitas ekonomi VOC di Banten. Yang kedua, menyatakan perang dengan VOC pada 11 Mei 1658 dan diakhiri pada 10 Juli 1659 melalui perjanjian damai yang ditawarkan oleh VOC. Yang ketiga, membangun istana baru dengan nama Tirtayasa. Poin yang kedua, Sultan Ageng Tirtayasa wafat 1683 setelah sebelum dikhianati oleh anaknya sendiri Sultan Haji yang bekerja sama dengan VOC. Lalu yang kedua, Sultan Hasanuddin memiliki nama asli Ai Malombosi Daeng Kraeng Bosto Manggabe, ya. Lahir tahun 1631. Peranannya satu atau A, melakukan penawanan kapal dan awak VOC yang beraktivitas di perairan Goa. Yang kedua, melakukan perlawanan terhadap VOC hingga dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Lalu Hasanuddin mengundurkan diri dari tahtanya Kesultanan Goa setelah melakukan penyerangan terakhir 1669 terhadap VOC. Lalu pejuang yang ketiga, Kapitan Patimura, memiliki nama asli Thomas Matulesi, lahir di Ambon tahun 1783. Perannya adalah memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dengan menguasai benteng Durstede, mendeklarasikan proklamasi Haria yang intinya rakyat Maluku akan terus berperang dengan Belanda. Patimura tertangkap oleh Belanda pada 11 November 1817. Ia menjalankan sidang dengan putusan hukum gantung yang dilaksanakan 16 Desember 1817. Lalu pejuang berikutnya adalah Pangeran Diponegoro, memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo, lahir 11 November 1785. Perannya adalah menghalangi Belanda untuk menguasai pemerintah di keraton dan tanah-tanah rakyat, memimpin perang Jawa pada 1825 sampai 1830 dengan menerapkan siasat perang gerilya. Pangeran Diponegoro ditangkap, setelah itu menerima tawaran perundingan dari Belanda di kantor Residen Magelang pada 28 Maret 1830. Ia kemudian diasingkan ke Semarang, Jakarta, Manado, dan wafat di Makassar. Lalu Imam Bonjol, nama aslinya Peto Syarif, lahir 1772 di Kampung Tanjung Bunga, Sumatera Barat. Perannya adalah melerai dampak perang antara kaum Padri dengan kaum adat dan menyebarkan ajaran Islam, memimpin penyerangan terhadap Belanda. Imam Bonjol ditangkap dalam perundingan dengan Belanda 28 Oktober 1837. Ia ditahan di Bukit Tinggi, Padang, kemudian dipindahkan ke Cianjur dan wafat di Manado pada 8 November 1864. Lalu Pangeran Antasari, lahir tahun 1809. Perannya mempersatukan dan memimpin pemberontakan di desa-desa terhadap Belanda. Pada 28 April 1859 memimpin penyerbuan benteng Pangaron. Pangeran Antasari wafat akibat penyakit cacar. Lalu Aigusti Jelantik, peranannya menolak tuntutan Belanda yang telah melanggar hukum tahunan Karang dan tidak mengakui kekuasaan Belanda di Bali, mempertahankan Bali dan serangan-serangan pasukan Belanda dari tahun 1848 sampai 1849. Aigusti Jelantik gugur di pegunungan Bale Punduk dalam perang mempertahankan wilayah Bali dalam kekuasaan Belanda. Lalu Raja Sisingamaraja, kepala adat dan pemimpin agama di Tanah Batak, 17 Februari 1878, ia memimpin perlawanan terhadap Belanda yang ingin menguasai wilayahnya.
Lalu Raja Sisingamaraja yang ke-12 gugur setelah tertembak di hutan daerah Simsim. Lalu Cuk Nyadin lahir 1850, perannya mempertahankan wilayah Aceh dari ambisi kekuasaan Belanda di Sumatera, memimpin penyerangan terhadap pos-pos Belanda di pedalaman. Nyadin mengalami kesulitan makanan dan penyakit rabun. Orang-orang dekatnya Pangleot menyerahkan Cut Nyadin ke Belanda dengan syarat penyakitnya mendapat perawatan. Cut Nyadin ditawan di rumahnya, kemudian diasingkan ke Sumedang dan wafat. Bagian kedua, ya. Sebelum itu tadi yang sebelum bangkit, ini yang sudah bangkitnya atau masa kebangkitan nasional, itu Tirto Adi Suryo, lahir di Blora, Jawa Tengah tahun 1880. Perannya aktif menulis pada surat kabar seperti Jabar Hindia Online dan Berita Betawi. Diberikan surat kabar Sunda Berita 1903 sampai 1906. 1 Januari 07 Medan Prijaji didirikan oleh surat kabar dengan visi nasional pertama di Indonesia. Tirto Adi Suryo wafat pada 7 Desember 1989. 7 Desember 1918 tersebut diperingati sebagai Hari Pers Nasional melalui Kepres RI nomor 085 TK 2006. Sebagai penghormatan jasanya, ia dianugerahi gelar nasional 3 November 2006. Lalu berikutnya Cokro Aminoto. Raden Haji Muhammad Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur tahun 1883. Perannya mengusulkan mengubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam, menjadikan program SI dalam blok skrat, melakukan perlawanan melalui aktivitas di organisasi SI, dan tulisannya dalam surat kabar. Cokro Aminoto wafat pada 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Ia mendapat julukan De Onjore Depan Java atau Raja Jawa tanpa mahkota dari pemerintah kolonial karena pengaruhnya yang sangat besar. Berikutnya Dr. Sutomo, lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada 30 Juli 1888. Peranannya sebagai menjadi ketua organisasi Budi Utomo, mendirikan Indonesia State Club ISC 11 Juli 1924, kemudian ganti nama Persatuan Bangsa Indonesia itu 11 Oktober 1930. Mendirikan surat kabar harian Suara Umum dan Minggu Penyebar Semangat. Kesehatan Sutomo menurun dan ia wafat 30 Mei 1938. Lalu Haji Samanudi, lahir di Surakarta di Jawa Tengah tahun 1878. Peranannya mengumpulkan cikal bakal Serikat Dagang Islam. Yang kedua, menjadikan ketua Serikat Dagang Islam yang kemudian berubah nama menjadi Serikat Islam diketuai oleh Cokro Aminoto. Yang wafat 28 Desember 1956 di Klaten. Lalu K. Hajar Dewantara memiliki nama asli Suradi Suniningrat, lahir di Jogja 2 Mei 1889. Peranannya aktif menulis surat kabar seperti Medan Java di Jogja dan The Express di Bandung yang mengkritik Belanda lewat tulisannya berjudul XICN Netherlands Was. Menjadi anggota Serikat Islam, mendirikan Indisi Partis, Deusdeker, Dr. Cipto Mangkusumo, mendirikan perguruan Taman Siswa 3 Juli 1922. Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Lalu berikutnya Deusdeker, yaitu 8 Oktober 1879. Peranannya mendirikan atau menerbitkan majalah Head District 1910 dan SD Express pada 1 Maret 1912 pada perjuangan mengkritik pemerintahan kolonial. Lalu yang kedua, mendirikan Indisi Partis melalui Indis for Indis, mendirikan sekolah kesatriaan Institut. Deusdeker wafat 28 Agustus 1950. Lalu masa proklamasi dan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan itu ada Soekarno, ya sudah jelas ya, 6 Juni 1901. Terlibat dalam beberapa organisasi seperti Tri Korodarmo, Anjali Men Studi Club, ASC, Partai Nasional Indonesia, dan Partindo. Menjadi ketua persiapan kemerdekaan Indonesia, proklamasi 17 Agustus 1945, menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Lalu Muhammad Hatta 12 Agustus 1902, perannya sebagai beberapa organisasi seperti John Sumatera Bond, Indisi Perinijing yang menjadi perhimpunan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, menjadi wakil presiden pertama di Indonesia, menjadi delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar. Lalu wafat pada 14 Maret 1980. Sultan Syahrir, lahir di Perampanjang, Sumatera Barat 5 Maret 1909. Peranannya menjadi anggota Partai Nasional Indonesia, memimpin gerakan bawah tanah masa pendudukan Jepang. Pasca kemerdekaan ia memimpin kabinet Syahrir 1, 2, dan 3, Panizat Soekarno, dan membentuk Partai Sosialis.
memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar. Sultan Syahrir meninggal di Swiss, melakukan pengobatan penyakitnya pada 9 April 1966. Ahmad Subarjo lahir di Teluk Jambe, Kerawang, Jawa Barat pada 23 Maret 1896. Perannya terlibat sebagai organisasi seperti Jongjapa, Persatuan Mahasiswa Indonesia, menengahkan golongan muda dan golongan tua dalam peristiwa ringan pasca kemerdekaan. Ia menjadi Menteri Luar Negeri 1945 dan 1951 sampai 1952, Duta Indonesia di Swiss 1957 sampai 1961, seluruh wafat 15 Desember 1978. Surkarni Kartodirjo 14 Juli 1916 lahirnya. Peranannya sebagai usaha mencapai kemerdekaan pada peristiwa Rengas Dengklok, lalu mendirikan Partai Murba dan menjadi ketuanya. Lalu Sayyidi Malik, nama asli Muhammad Ibnu Sayyidi, lahir 22 November 1908 di Sleman, Yogyakarta. Perannya mendirikan surat kabar Pesan di Semarang yang aktif mengkritik pemerintah kolonial, menjadi anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, terlibat dalam peristiwa sekitar proklamasi dengan menjadi pengetik naskah proklamasi, menjadi anggota KNIP dan anggota DPR tahun 1971 sampai 77. Sayyidi Malik wafat 27 Februari 1989. Lalu BM Dia memiliki nama asli Burhanuddin. Perannya aktivitas dalam dunia jurnalis dan mendirikan Pajajaturen Dunia. Terlibat dalam usaha menyebarkan proklamasi dan merebut dan mencetakkan Jepang Jawa Shimbun yang menerbitkan Asia Raja, mendirikan Harian Merdeka pasca kemerdekaan, menjadi duta besar di Cekoslowakia dan Hongaria tahun 1959. 1968 diangkat menjadi Menteri Penerangan. Supriyadi 13 April 1925 di Trenggalek, Jawa Timur. Perannya menjadi anggota PETA menentang praktik Romusa, memimpin pemberontakan terhadap pemerintah Jepang di Blitar pada 14 Februari 1945. Pada pemberontakan kemudian Supriyadi tidak diketahui apakah masih hidup atau tewas dalam pertempuran. Lalu Jenderal Sudirman, itu lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada 24 Januari 1916. Perannya menjabat sebagai Komandan Batalion PETA di Banyumas. Setelah PETA dibubarkan, ia membentuk Badan BKR ke daerah-daerah Banyumas. Lalu Komandan Resimen Tentara Keamanan Rakyat TKR, lalu memimpin pertempuran Ambarawa, menjadi Panglima Besar TKR dan mengangkat jadi jenderal. Pada agresi militer kedua, ia memimpin perang gerilya. Dalam keadaan sakit, wafat 29 Januari 1950 di Yogyakarta. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.